Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap ibu-ibu dalam keadaan sehat selalu ya, meskipun banyak di rumah ya. Tetap semangat ya. Apapun keadaan ibu-ibu, tetaplah ingat dan percayalah bahwa Tuhan tetap peduli dan menjaga ibu-ibu senantiasa. Kita akan belajar pada di kelas sekolah minggu kita ya, pada hari ini ya, pelajaran yang ketiga. Ya, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala berkat pemeliharaan-Mu hingga saat ini, sehingga kami boleh belajar bersama-sama sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dan berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, pelajaran yang ketiga yang judulnya adalah gereja yang memuridkan, cakap melayani. Ya, jadi kita akan belajar gereja yang memuridkan ya. Jadi di sini gereja yang memuridkan adalah gereja yang melibatkan semua jemaatnya untuk terlibat dalam pelayanan ya, tidak cuma pendeta dan diakon aja, tetapi semua jemaat ya harus ikut terlibat di dalam pelayanan ya. Karena itu setiap orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang menyatukan karunia rohani yang berbeda-beda ya, karena setiap orang ya mempunyai karunia rohani yang berbeda-beda ya. Jadi itu kita harus ada satu kesatuan ya di dalam pelayanan ya, sehingga menjadi komplit ya, sehingga dengan begitu ya pelayanan bisa berhasil ya. Nah, di sini ya ada ayat hafalannya ya. Ada ayat hafalannya ya. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 Timotius 1 ayat 6 ya. Dan pelajaran kita diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ya. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu ya ayatnya ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, ya, itu ya ayatnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ada beberapa poin ya di dalam buku pelajaran kita ya. Bagaimana ya menjadi gereja yang memuridkan ya, dan supaya jemaat-jemaatnya itu cakap melayani ya. Yang pertama ya, hidup berpadanan dengan panggilan Kristus ya. Jadi kitab Efesus ini ya ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus dalam penjara karena iman kepada Kristus ya. Nah, Paulus menegaskan ya kepada jemaat Efesus bahwa mereka ya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika mereka percaya ya, maka mereka masuk menjadi anggota tubuh Kristus ya. Paulus memberi nasihat kepada orang-orang yang telah terpanggil supaya mereka itu hidup berpadanan dengan panggilan tersebut. Ya, jadi ketika kita percaya, maka kita menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus ya. Jadi ini diumpamakan dengan ya, dengan tubuh ya, dengan ada tubuh Kristus ya. Nah, ungkapan berpadanan dengan panggilan ya di sini dijelaskan ya di dalam ayat 2 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Apa ya hidup berpadanan dengan panggilan ya. Nah, dalam ayat 2 kita lihat ya, hendaklah kamu pertama ya rendah hati ya. Rendah hati ya, lemah lembut ya, sabar ya, dan ya kasih dalam hal saling membantu ya. Inilah karakter yang diharapkan Paulus bagi anggota-anggota tubuh Kristus ya. Jadi bagi anggota-anggota tubuh Kristus yaitu kita semua ya sebagai jemaatnya ya. Jadi kita harus ya sebagai jemaatnya, sebagai anggota tubuh Kristus ya harus berlaku rendah hati, lemah lembut, sabar, serta menunjukkan kasih satu sama lain. Keempat, sikap tersebut ya harus kita miliki sebagai dasar supaya kita cakap melayani di gereja ya, dan tercermin dalam karakter dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, poin yang kedua ya, berfokus pada kesatuan roh ya. Nah, tadi ya yang dasar yang pertama itu ya kita lihat ya yang hidup berpadanan itu ya. Jadi rendah hati, lemah lembut, sabar ya, kasih dalam hal saling membantu ya. Nah, kemudian ya dasar selanjutnya lagi supaya cakap melayani adalah berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera ya. Kesatuan roh ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia ya, dan tidak mungkin diperoleh dengan usaha manusia ya. Ikatan ini adalah damai sejahtera Kristus yang mempersatukan orang percaya dengan Dia, dengan Kristus ya, dan orang percaya dengan sesamanya ya. Jadi ke atas dan ke samping ya, dengan orang yang sesama ya, sesama kita ya. Kesatuan roh itu dinyatakan dengan satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang ada di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Rasul Paulus juga menegaskan ya dalam 1 Korintus 12 ayat 13 ya, kita lihat di sini ya. Nah, di sini
dalam 1 Korintus 12 ayat 12 ya, 13 ya, dengan perikop ya, banyak anggota tetapi satu tubuh ya. Nah, saya bacakan ya ayat 12-13. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, itu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ya di dalam kita, ketika kita ada di dalam Kristus ya, kita dibaptis ya, maka tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ya, karena kita ya menjadi satu roh ya. Nah, itu adalah nasihat ya Paulus ya, nasihat Paulus ini ya bukan kepada orang non-Kristen ya, mengenai kesatuan roh ini ya, tetapi ya kepada orang Kristen di dalam gereja ya. Karena apa? Karena ya orang Kristen di dalam gereja ya mudah terpecah ya ketimbang bersatu. Tuh ya. Nah, terus juga ya nasihat Paulus ini ya bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus saja, tetapi juga untuk kita semua ya, orang Kristen, yaitu supaya memelihara kesatuan roh ya. Karena tidak gampang memelihara kesatuan roh ya, karena orang lebih mudah untuk bersungut-sungut ya, lebih mudah untuk menggerutu ya, terus orang juga lebih mudah menyalah-nyalahin orang ya, ketimbang memelihara kesatuan roh ya. Ya, itu ya. Jadi nah itu ya, apa standarnya untuk memelihara kesatuan roh ya, yaitu hidup berpadanan dengan panggilan. Jadi ada kita ya yang seperti yang tadi ya, rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dalam hal saling membantu gitu. Nah, terus poin yang ketiga ya, melayani sesuai dengan karunia ya. Tadi kita udah baca ya di dalam ayat ayat yang ini ya, kita lihat di sini ya, ayat ke-7 ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus ya. Jadi ya Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam jemaat itu ada bermacam-macam karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan karena usaha atau prestasi manusia ya. Tetapi tiap-tiap anggota jemaat dianugerahi ya ukuran pemberian Kristus ya, yang artinya sesuai dengan kehendaknya. Dan di sini juga ya kita lihat ya bahwa pemimpin gereja itu ya memperlengkapi jemaatnya supaya cakap melayani ya. Di sini ya di dalam bacaan kita ya, pemimpin-pemimpin itu ya adalah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar ya. Rasul-rasul dan nabi-nabi ya mempunyai fungsi yang penting ya pada kehidupan jemaat mula-mula ya, dan juga menjadi dasar dari jemaat Kristus ya. Nabi ya zaman dulu adalah juru bicara Allah ya. Jadi Tuhan Allah berbicara mengenai nabi ya. Nanti nabi menyampaikannya kepada umatnya ya.
Nah, jadi itu ya. Jadi Jadi gembala jemaat ya bertugas untuk mengatur ya dan memimpin hidup jemaat ya. Dan para gembala ini melaksanakan pelayanannya dengan memberitakan firman dengan cara menjelaskan dan mengajar ya. Nah, kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 28 ya. Coba kita baca di sini ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat dan untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh ya. Nah, jadi itu karunia-karunia ya, karunia-karunia yang ada pada pemimpin ya, dari pengajar, gembala ya. Ya, mereka mendapat ada karunia-karunia itu ya. Dan itu nanti pemimpin jemaat ini ya memberikan mengajarkan ya kepada jemaatnya ya, supaya jemaatnya itu juga ya melayani juga ya. Karena pelayanan dalam jemaat itu luas ya dan banyak macamnya ya, sehingga tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Jadi tidak bisa dibebankan semuanya itu kepada pendeta misalnya ya, atau diakon saja ya, tetapi kita semua harus terlibat ya. Karena itulah ya Kristus memberikan bermacam-macam karunia kepada banyak orang dalam jemaat ya, dengan maksud untuk memperlengkapi orang-orang kudus agar cakap melayani pekerjaan pelayanan ya bagi pembangunan tubuh Kristus ya. Ya, jadi bagi para pemimpin jemaat, pelayanan mereka yaitu memperlengkapi anggota-anggota jemaat ya. Nah, anggota-anggota jemaat juga mendapat kasih karunia dari Kristus ya, menurut ukuran pemberiannya. Tujuan pelayanan anggota jemaat ialah pembangunan tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya ya. Jadi kita jemaat Tuhan ya, di mana Kristus adalah sebagai kepalanya, kita adalah sebagai anggota-anggota ya, anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggota tubuh ya, ada kaki, ada tangan, ada leher ya, mulut, hidung, mata ya, itu semua ya. Dan itu harus menjadi satu kesatuan di dalam pelayanan ya. Dan Tuhan menganugerahkan karunia menurut kehendak dan maksudnya kepada kita ya. Oleh karena itu, mari kita pergunakan karunia yang ada pada kita untuk cakap melayani Tuhan ya. Apa jadinya kalau kita tidak menggunakan karunia itu ya, terus kita menyimpan karunia itu aja ya. Misalnya kalau disuruh pelayanan kita menolak ya, kita nggak mau gitu. Nah, kalau seperti itu maka karunia yang diberikan oleh Tuhan akan bisa hilang ya. Tetapi kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, maka kita akan cakap dalam melayani ya. Tuhan ingin supaya karunia yang sudah diberikannya kita pakai untuk melayaninya bagi kemuliaan namanya ya. Nah, terus poin yang keempat adalah termotivasi untuk pertumbuhan jemaat ya. Setiap pelayan Tuhan yang cakap harus memiliki motivasi untuk pertumbuhan jemaat ya. Ya, jadi setiap jemaat dalam gereja ya harus termotivasi supaya gerejanya bertumbuh, supaya jemaatnya tumbuh ya. Ya, jemaat yang bertumbuh apa indikatornya ya? Nah, kita lihat di sini dalam ayat 13 ya. Jemaat yang bertumbuh adalah ya
ya yang ayat 13 di sini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, itu ya. Sehingga kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar ya. Benar-benar kita benar-benar kita mengetahui dengan sungguh-sungguh ya tentang anak Allah ya, dan kita menjadi dewasa ya, dan kita tumbuh ya secara sesuai ya dengan kepenuhan Kristus ya, sehingga kita bukan lagi menjadi ya anak-anak ya yang mudah mudah diombang-ambingkan. Di sini dibilang ya, yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran ya. Nah, sekarang kita lihat kan ya, ada banyak aliran-aliran yang sesat ya, pengajaran-pengajaran yang nggak benar, doktrin-doktrin yang tidak sesuai ya dengan Alkitab ya. Kalau kita tidak menjadi dewasa secara rohani, maka kita akan mudah goyah, mudah tertipu ya dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak benar itu ya. Jadi diharapkan semua jemaat memiliki pengertian dan pengetahuan ya kepada kebenaran Alkitab yang memadai, sehingga tidak goyah ya dalam menerima ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Sehingga jemaat ya, kita semua kita sanggup yang mempertahankan ya dan memberitakan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab ya, dengan kasih dan hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, Allah ya menganugerahkan karunia rohani supaya gereja mampu mendewasakan jemaatnya sehingga cakap melayani ya. Gereja yang memuridkan adalah gereja yang melengkapi warga jemaatnya ya untuk cakap melayani ya dengan dasar yang benar untuk kemuliaan Tuhan ya. Setiap anggota gereja sebaiknya mengetahui karunia dan tanggung jawabnya untuk terlibat di dalam pelayanan dan menerima tanggung jawab tersebut ya, yang dinyatakan di dalam pelayanannya ya. Jadi ya itu ya, ibu-ibu ya, dan meskipun ibu-ibu udah tidak muda lagi ya, tetapi ibu-ibu masih tetap bisa ya melakukan ya pelayanan di dalam gereja ya. Misalnya di dalam berdoa ya, di dalam mungkin ya berdoa, kunjungan ya. Nah, bisa ya dilakukan ya untuk ibu-ibu ya. Jadi kita ya baiknya kita ya terlibat ya di dalam setiap pelayanan apapun itu ya, pelayanan itu ya, dan kita menjadi satu kesatuan ya di dalam pelayanan ya, sehingga jemaat bisa bertumbuh ya. Nah ya, itu ya pelajaran kita ya, dan kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat dan bisa dan boleh menjadi motivasi kita ya untuk setia ya, untuk aktif ya di dalam pelayanan ya. Nah, sampai di sini ya pelajaran kita ya, dan kita akan tutup ya di dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, terima kasih ya Bapa atas sebagian dari firman yang telah kami pelajari pada hari ini. Berikan hikmat-Mu dan pakai kami sebagai alat untuk memberitakan Injil keselamatan. Ya Bapa, kami berdoa ya Bapa,
untuk setiap ibu-ibu di sini, supaya Engkau berkati dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, dan menjadi berkat di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa, jika ada yang sakit ya Bapa, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan. Kami juga teringat akan Ibu Arman Tuhan, yang dalam yang kurang baik, yang sakit. Ya Tuhan, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ya Bapak. Dan jika ada ibu-ibu yang lain yang sakit ya Bapak, apapun itu juga ya Bapak, kami berdoa Tuhan yang jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan segala keperluan ibu-ibu ini ya Bapak. Tuhan berkati setiap ibu-ibu di sini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa supaya Engkau lindungi kami dari virus COVID ya Bapak, dan supaya virus ini Engkau angkat ya Bapak, Engkau bebaskan kami dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.